Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali di mata pelajaran IPA bersama saya, Ibu Reva. Kali ini kita akan mempelajari tentang mikroskop. Nah, ini masuk kepada materi biologi. Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Pak Hero tentang penelitian, salah satu penelitian adalah dengan menggunakan mikroskop. Mungkin di antara kalian banyak yang masih asing dengan mikroskop. Ya, nanti selama beberapa menit ke depan saya akan menyampaikan, menjelaskan, dan menampilkan gambar-gambar tentang mikroskop. Sebelum kita lebih jauh masuk ke mikroskop, saya akan membahas beberapa review pertanyaan yang masuk. Misal, kemarin ada yang tanya, Bu, kenapa pembelajarannya menggunakan video? Kenapa ya? Nah, kenapa pembelajaran menggunakan video? Hal ini disebabkan karena kita masih melakukan pembelajaran secara daring atau online. Karena masih online, menurut saya, materi akan sangat sulit disampaikan kalau saya hanya memberi tulisan atau saya hanya mengupload presentasi tanpa menjelaskan secara langsung seperti ini. Karena itu, saya berusaha untuk menghadirkan presentasi atau PPT itu disertai dengan suara saya yang sebagai pengganti pertemuan kita secara offline atau pertemuan di dalam kelas. Nah, kalau misalkan di antara teman-teman atau anak-anak ada yang merasa kuotanya sangat boros menggunakan pembelajaran dengan model melihat video, bisa menggunakan atau download YouTube Go. Nah, di YouTube Go itu nanti kalian bisa memilih berapa mega yang akan kalian gunakan untuk melihat video tersebut. Silahkan pilih kualitas yang paling rendah, itu jauh lebih hemat kuota dibandingkan kalian melihat dari YouTube biasa. Atau opsi selanjutnya kalian bisa mencoba mendownload videonya terlebih dahulu. Video ini didownload terlebih dahulu, kemudian baru disetel secara offline. Nah, itu juga insya Allah lebih murah dan lebih hemat data. Oke, terkait dengan pembelajaran online, apa sih yang menyebabkan kita belajar online? Tentu karena COVID ya. Sebelum kita masuk ke materi tentang mikroskop, saya akan jelaskan sedikit. Ini ada data terbaru dari Dinkes Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul bahwa MTS 1 kita yang berada di wilayah Pelayan ini masih masuk ke dalam zona merah sejak bulan Juli pertengahan kemarin. Dan sekarang sudah memasuki Agustus pertengahan. Sementara kecamatan di sekeliling kita ada Patuk, Gedang Sari, kemudian Wonosari, itu masih masuk ke dalam zona merah juga. Sementara kecamatan lain yang di dekat kita yang masuk ke dalam zona risiko sedang atau zona orange, ini hanya Palian dan Panggang. Artinya, meskipun sudah diberlakukan new normal, meskipun sudah diizinkan untuk pergi kemana-mana, namun usahakan untuk tetap mematuhi protokol pencegahan COVID seperti tetap mengenakan masker, kemudian tidak berpergian jika tidak terlalu penting. Selanjutnya, rajin cuci tangan. Kalau misalkan kita mau ke suatu daerah yang mungkin akan sulit menemukan tempat cuci tangan, silahkan bawa hand sanitizer untuk meminimalisir adanya virus yang menempel di badan kita. Dan satu lagi, ketika kita dari luar, tolong langsung mandi, membersihkan diri, mencopot bajunya, kemudian mandi, minimal cuci tangan dan cuci muka. Karena memang kita masih dalam zona merah dan ada baiknya kita tetap selalu waspada. Kenapa harus selalu waspada ya? Nanti kalau kita selalu waspada, insya Allah angka COVID akan menurun dan kita bisa belajar seperti biasa, masuk ke sekolah, kemudian bertemu dengan Bapak Ibu guru secara langsung. Tentu itu akan lebih menyenangkan dibandingkan belajar secara online. Begitu ya. Oke, kita akan langsung masuk ke materi. Materi kita adalah tentang mikroskop.
kaitannya dengan metode penelitian yang minggu kemarin sudah dibahas. Nah, ini kompetensi dasarnya. Kalian harus bisa apa sih pada materi ini? Nah, kalian harus bisa menggunakan mikroskop dan peralatan pendukung lainnya untuk mengamati gejala-gejala kehidupan. Yang kedua adalah menerapkan keselamatan kerja dalam melakukan pengamatan gejala-gejala alam. Nah, ini karena kita belum bisa bertemu secara langsung, jadi kita akan melihat mikroskop dulu secara keseluruhan, kemudian bagaimana cara memakainya. Nanti ketika kita sudah bisa masuk secara offline atau tatap muka langsung, kita akan belajar menggunakan mikroskop. Jadi siswa MTS 1 Gunung Kidul ketika lulus nanti di kelas 9 harus sudah bisa menggunakan mikroskop. Tidak ada yang tidak bisa. Begitu. Tujuannya untuk apa sih? Tujuan dari pembelajaran mikroskop ini adalah kalian tahu bagian-bagian dari mikroskop. Kemudian menggunakan mikroskop dengan benar, gimana caranya sesuai prosedur yang benar. Kemudian memperkirakan ukuran benda asli berdasarkan skala. Nanti kita akan belajar skala juga. Selanjutnya, membuat sayatan melintang dan membujur. Kemudian ada membuat preparat basah dan membawa mikroskop dengan benar. Nanti kita akan melihat bagaimana cara memegang dan membawa mikroskop dengan benar. Kalau di pertemuan kali ini tidak selesai karena videonya juga ada durasinya, akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, kita akan berkenalan dulu dengan penemu mikroskop. Siapa sih penemu mikroskop? Penemu mikroskop itu adalah Robert Hooke. Ini, beliaunya adalah ini, yang hidup pada tahun 1635 sampai 1703. Beliau berkebangsaan Inggris, yang dikenal sebagai penemu mikroskop majemuk, yang artinya merupakan mikroskop yang belum sempurna. Jadi beliau ini adalah orang yang pertama kali meneliti sel. Nah, sitologi adalah ilmu cabang biologi yang mempelajari tentang sel. Oke. Fungsi mikroskop. Silahkan sebelum sambil menyimak, kalian bisa mencatat bagian-bagian yang penting. Apa yang penting boleh dicatat, boleh di pause dulu videonya, kalian nyatat, terus nanti kalian lanjutkan. Jadi mikroskop itu adalah alat untuk melihat benda-benda atau organisme yang berukuran sangat kecil. Nah, sangat kecilnya ini bukan seperti semut atau cacing, bukan, namun organisme yang ukurannya sangat lebih kecil, tidak terlihat oleh mata telanjang, seperti bakteri, virus, termasuk dalam hal ini adalah virus COVID, dan makhluk-makhluk kecil lainnya. Nah, mikroskop itu ada banyak. Ada mikroskop monokuler, kemudian mikroskop binokuler, mikroskop sederhana, dan mikroskop elektron. Kita jelaskan bedanya ya. Mikroskop monokuler itu lubang matanya itu hanya satu. Ini, mata kan melihat dari sini. Nah, kalau mikroskop binokuler, lubang matanya itu ada dua. Jadi masing-masing mata bisa melihat sendiri-sendiri. Mikroskop sederhana seperti ini. Kemudian ada mikroskop elektron. Ini mikroskop yang sangat canggih. Untuk kegiatan kita, bahkan sampai mahasiswa, kita tidak menggunakan mikroskop elektron. Karena mikroskop elektron ini hanya untuk kepentingan yang penelitian yang sangat memerlukan ketelitian tinggi. Kalau kita paling mentok lah kita menggunakan mikroskop binokuler ini. Nah, yang paling memiliki kemampuan memperbesar paling tinggi adalah mikroskop elektron. Nah, ini monokuler, binokuler, sederhana, dan elektron. Oke, bagian mikroskop. Nah, ini wajib kalian gambar. Bagian-bagian mikroskop ini wajib digambar sejadinya, karena tidak akan saya nilai mana gambar yang bagus, mana gambar yang jelek. Yang penting kalian menggambar mikroskop dan jelas bagian-bagiannya, dikasih bagian lensa okuler, tabung mikroskop, revolver, lensa objektif, meja preparat, kondensor, diafragma, dan yang lainnya itu secara jelas, tidak perlu bagus. Nah, ini silahkan digambar di buku catatan kalian. Nanti jika ada pengumpulan akan saya nilai. Oke, kita mulai. Lensa okuler. Apa itu lensa okuler? Lensa okuler adalah, di sini ada sebuah lensa yang dekat dengan mata. Jadi kita
uh, lubang untuk melihat objek yang ada di sini. Ini yang akan kita lihat, ini ada di sini. Ini melalui lensa okuler, lensa yang dekat dengan mata. Tabung mikroskop adalah yang sebelah sini. Revolver ini untuk mengatur perbesaran. Kita akan memilih pakai perbesaran yang mana. Nah, sebelum revolver akan kita jelaskan lensa objektif. Ini lensa objektif, ini perbesarannya beda-beda. Ada yang perbesarannya kecil sampai perbesarannya besar. Semakin besar perbesaran, maka ketelitiannya juga akan semakin meningkat. Kemudian ini meja preparat. Nah, lensa yang dekat dengan mata okuler, yang dekat dengan preparat atau objek yang diamati namanya adalah lensa objektif. Nah, ini bedanya. Lensa okuler, lensa objektif, kemudian meja preparat. Ini mejanya. Ini kaki mikroskopnya. Kemudian ini penjepit preparat yang ada di sini. Objek yang kita amati ini harus dijepit. Seperti jepitannya itu ya, macam aluminium seperti itu. Lengan, ini adalah lengannya. Kemudian tombol pengatur fokus halus ini. Tombol pengatur fokus kasar ini. Nah, jadi ketika kalian mau menggunakan mikroskop, itu kalian pasang dulu mikroskopnya. Preparatnya terletakkan di sini. Kemudian yang pertama dilihat adalah tombol pengatur fokus kasar. Kemudian pembesar lensanya juga yang paling kecil. Naikinya pelan-pelan, dinaikkan pelan-pelan. Nanti akan kita cari videonya lah. Video cara menggunakan mikroskop dengan benar. Nah, untuk membawa mikroskop harus dengan 2 tangan, tidak boleh 1 tangan. Yang satu untuk memegang kakinya, telapak tangan kita diletakkan di bawah kaki mikroskop. Yang satunya adalah untuk memegang lengannya ini. Begitu cara memegang mikroskop yang benar, tidak hanya memegang lengannya saja atau memegang kakinya saja, tapi harus menggunakan 2 tangan. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, ini ada sudah sangat jelas di sini bagian-bagian mikroskop, ada lensa okuler, lensa objektif. Silahkan dicatat, dipelajari, dihafalkan. Nah, ini ada bagian mekanik. Apa sih bagian mekanik? Itu artinya yang secara langsung bekerja di mikroskop. Bagian mekanik ini kalau salah satu tidak bekerja, mikroskopnya dinyatakan rusak, tidak bisa digunakan untuk bekerja, tidak bisa digunakan untuk mengamati hal-hal yang akan kita amati, hal-hal dalam preparat. Nah, ini silahkan ini dicatat, dipelajari dengan baik. Skrup, angsel inklinasi, nanti dicari kaki mikroskop tadi, meja objektif seperti yang tampak pada gambar. Nah, ini cara menggunakan mikroskop secara urut. Mikroskop dibawa dengan tangan pertama menumpu bagian kaki mikroskop seperti tadi. Kemudian yang kedua memegang bagian pegangan, lengan mikroskop. Selanjutnya, dalam keadaan tersimpan, posisi lensa objektif dengan pembesaran lemah dan mikroskop berdiri tegak. Jadi pertama kali yang dilihat adalah dengan lensa objektif yang perbesarannya paling kecil atau paling lemah. Jika bayangan tidak jelas, jangan langsung menggunakan perbesaran kuat. Gunakan pembesaran secara bertahap. Nah, saat mengganti lensa itu harus melihat jangan sampai terjadi benturan antara lensa objektif dengan spesimen atau preparat tadi. Jangan sampai lensa objektifnya itu nabrak preparat yang kita amati, karena itu menyebabkan kerusakan. Jangan menggunakan cermin ke arah matahari secara langsung. Ini untuk mikroskop yang menggunakan sumber cahayanya cahaya matahari. Sebelum digunakan untuk melihat objek, sebaiknya lensa dibersihkan dengan kertas lensa. Nah, ini harus. Oke, nah, contoh mikroorganismenya itu seperti apa? Seperti ini, seperti ini. Ini ada bakteri. Bakteri bukan COVID ya, sekali lagi. Yang namanya COVID-19 itu adalah virus, bukan bakteri. Yang artinya ketika namanya adalah virus, dia bukan makhluk hidup dan dia dapat dengan mudah berkembang biak setelah masuk ke dalam tubuh kita. Begitu. Jangan sampai keliru. Nah, ini cara membuat preparat. Ada preparat melintang dan membujur.
kita akan peragakan saja nanti ketika sudah pembelajaran secara offline. Jadi untuk sementara yang perlu kalian pelajari dan kalian ingat-ingat adalah macam-macam mikroskop apa saja, kemudian bagian-bagiannya, fungsinya secara umum kalian harus mengerti. Kemudian cara menggunakan mikroskop secara umum, meskipun nanti lebih jelasnya dan lebih detailnya akan kita praktekkan ketika pandemi corona sudah selesai. Oke, begitu ya. Jangan lupa ditulis di buku catatan saja dan silahkan dikumpulkan sesuai jadwal. Jangan lupa buku catatannya dikasih nama lengkap bukan nama panggilan, kemudian kelas. Jangan lupa ditulis juga bukunya, buku apa, buku IPA atau buku apa. Dan kalau sudah ada info dari masing-masing guru mapel untuk mengambil buku, silahkan segera diambil supaya tidak tercecer atau tercampur dengan buku yang lain. Karena kita Bapak Ibu guru tidak bisa mengawasi 100% saat kalian mengambil buku. Tidak bisa satu anak masuk ambil bukunya dicari kemudian anak yang lain. Tentu ini selain tidak nyaman dan agak menyulitkan kami Bapak Ibu guru yang jumlahnya terbatas, juga tentu akan memberatkan kalian. Saya yakin kalian pasti akan tidak sabar menunggu giliran untuk ngantri. Begitu ya. Oke, pembelajaran IPA kali ini saya akhiri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa catatannya. Tetap semangat. Saya akhiri.